Kisah haru Melda Savitri atau Fitri warga Aceh Singkil yang diceraikan suaminya tepat sebelum pelantikan sebagai P3K kini berbalik menjadi cerita penuh makna. Sebelumnya, Fitri menuturkan bahwa pernikahannya kandas 2 hari sebelum sang suami dilantik sebagai anggota Satpol PP. Ia mengaku telah berjuang bersama dari nol, bahkan membeli atribut dan seragam pelantikan menggunakan uang hasil berjualan cabai di pasar. Namun, bukannya menikmati hasil perjuangan, Fitri justru ditinggalkan ketika sang suami telah meraih jabatan impiannya. Setelah kisahnya viral di media sosial, Fitri mendapat gelombang dukungan dari publik. Banyak yang terenyuh atas ketegaran dan ketulusan hatinya. Salah satu perhatian datang dari tim podcast Curhat Bang milik Denny Sumargo yang berniat mengundang Fitri untuk berbagi kisahnya. Kabar tersebut dibagikan oleh konten kreator Rita Sugiyarti yang pertama kali mengunggah kisah Fitri hingga viral dan ditonton jutaan kali di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kadang nggak habis pikir, udah bener nih suami ini dapat istri yang mau bekerja keras, membantu, menopang tuh yang namanya ekonominya dia di saat dia tuh lagi di bawah gitu untuk ekonomi mereka. Tiba-tiba setelah si suami ini dapat pengangkatan, yaitu pegawai P3K, ternyata istrinya dicampakkan begitu aja. Dan informasi yang beredar bahwa pihak terkait itu telah meninjau kembali SK yang diberikan kepadanya dan kabar-kabarnya sih sudah ditarik lagi. Gimana menurut kalian teman-teman? Kau buka lembaran baru ya Melda. Kau tunjukkan kalau kau bisa hidup tanpa dia. Betul itu Melda. Kau dengarlah apa cakap tetangga kau itu ya. Baru juga lulus P3K suami kau udah berani-beraninya mau menceraikan kau. Belum dia lulus Benteng Takeshi. Kali emaknya pun gak dianggap kandung kalau dia lulus Benteng Takeshi. Parah kali, benar-benar parah kali. Itulah fungsinya menjadi ASN yang berakhlak ya. Enggak ujuk-ujuk itu, lebih-lebihan dari Ibu Yogi. Itu parah kali. Sombongnya baru lulus P3K 5 tahun loh kontrak. Emang dikiranya dengan lulus P3K dia udah punya gaji berapa? 1 miliar. Emang gak cocok untuk jadi P3K. Gak cocok untuk jadi ASN. Gak cocok jadi aparatur sipil negara. Gak ada akhlaknya. Gak berakhlak. Fungsi kau diangkat jadi P3K agar kau menjadi orang yang lebih baik. Agar kau menjadi orang yang berakhlak. Memberikan pelayanan yang prima. Memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga kau. Malah keluarga kau buang. Gak ada taknya kau. Benar-benar. Terus kau lakukan hal seperti itu. Hancur hidup kau. Kayak mana? Kayak mana berita viral itu? Ku dengar-dengar dia nggak jadi dilantik ya? Nggak jadi B3K dia? Ya, batal dong. Gigit jari dong. Ya ampun, karma dibayar tunai ya? Nggak pakai waktu. Langsung ya. Makanya bang, sebelum melakukan itu dipikir-pikir dulu. Ujung-ujungnya kayak gini kan? Jabatan nggak dapat, keluarga hilang. Ini pelajaran nih buat para suami-suami yang songong seperti itu ya. Jangan dari nol didampingi istri, giliran udah mapan, ditinggalkan istrinya. Jangan ya Pak ya, jangan. Gak banyak loh seorang istri yang mau mendampingi suaminya dari nol. Gak banyak. Kalau ada yang seperti itu, pertahankan ya Pak ya. Pertahankan. Kan rasanya bahagia sekali ketika kita mulai bersama-sama dari nol seorang suami istri. Dan ketika mapan, ketika jaya dinikmatinya bersama-sama dengan anak-anak. Bahagia kan? Bahagia dong. Semoga dijauhkanlah aku dari keluarga atau suami yang seperti itu. Jauh sana. Mandilah. Bangke emang suaminya tuh. Mentang-mentang lulus P3K terus langsung cariin istri. Merasa udah kaya dia mungkin ya. Yuk kita review dulu reaksi dari netizen di kolom komentar. Nih pinter nih, sumber rezekinya diceraikan tinggal tunggu tanggal mainnya. Allah nggak pernah tidur, emang bener bang. Itu dia lulus P3K bukan murni karena emang rezekinya sendiri, tapi dibawa sama istri dan anaknya. Terus dicarain, tinggal tunggu waktunya aja. Karena P3K tuh cuma 5 tahun ya. Dia tuh diperpanjang per 5 tahun, kita lihat aja nanti. Padahal istrinya udah nemenin prosesnya. Emang laki-laki nggak tahu diri tuh kayak gitu, jadi nggak usah heran
heran, dia tuh kaget ya kan. Dia merasa dia sudah punya duit, sudah bisa memiliki semua yang ada di dunia ini cuma gara-gara dia lulus P3K. Aneh, ini orang kalau nggak baik mana mungkin tetangga sampai nangis kayak gitu. Iya, pasti ini istrinya kepribadiannya baik, ramah ke tetangga, mungkin saling bantu juga. Makanya tuh tetangganya sampai banyak yang nganterin sampai nangis-nangis, sampai teriak-teriak loh. Ih, parah sih suaminya. Itu kayaknya dia mau cari istri baru mungkin kali ya. Mungkin kan ya karena dia merasa dia sudah kaya dengan gaji 3 juta per bulan. Itu aku dengar ya, ada salah satu orang kaya di mana gitu ya kan, mau ngasih modal ke istrinya buat usaha ya kan. Kita doain saja semoga istrinya sukses, semoga istrinya bisa bangkit dan lebih sukses dari suaminya yang P3K itu. Baru lulus P3K sudah lupa anak istri. Lu baru lulus P3K aja gaya lu udah selangit bang. Anak istri lu ditelantarin, istri lu diceraikan, anak lu ditelantarin. Lu mikir nggak? Lu baru punya jabatan kayak gitu aja udah songongnya minta ampun. Apalagi kalau jabatan lu tinggi bang. Untuk kepala di bidangnya, copot aja tuh orang-orang yang model kayak gitu pak. Keluarganya sendiri aja dibuang kayak gitu hanya dengan jabatan yang baru naik, dilantik aja baru jabatan kayak gitu aja udah gede banget dengernya sumpah. Istrinya sampai nangis, anaknya sampai ditelantarin kayak gitu. Yang nemenin lu berproses itu istri lu bang, dari nol. Sekarang lu udah naik, istri lu dibuang. Parah banget lu, istrinya sampai nangis-nangis kayak gitu, anaknya juga. Sampai semua orang belain istrinya. Baru dilantik aja gayanya udah selangit. Parah. Ini untuk Pak Ketua yang ngurusin orang-orang ini nih, pecat aja lagi pak, nggak usah dijadiin pejabat. Parah orang-orang kayak gitu. Nanti kalau udah berjabatan saya enak jidat sendiri. Setan, kesel banget dengernya. Baru aja dilantik gayanya udah sosokan banget, anak istri dibuang. Parah lu bang, buang orang-orang kayak gini nih, nggak berguna di negara ini. Negaranya udah parah, makin parah nanti. Orang ada berjabatan model-model kayak gitu. Harusnya anak istri lu ditanting, lu udah berjabatan. Anak istri lu naik, hidupnya jadi enak, bukan malah disengsarain. Setan lo. Pada kesel nggak denger kayak gini nih? Salam waras, lagi heboh itu perceraian P3K yang katanya dia setelah diangkat dari P3K kemudian dia menceraikan istrinya dan masyarakat itu marah ya, banyak yang membela sang istri. Tapi kalau saya secara pribadi saya akan mengambil titik tengahnya saja. Kenapa? Setelah mendengar penjelasan dari pemerintah setempat, kades setempat ya, menyatakan bahwa memang kedua orang ini sebelum terjadinya perceraian ini, selama sebelumnya itu sudah terjadi pertengkaran, perselisih pahaman. Penyebabnya itu adalah faktor ekonomi. Nah, ketika sang suami ini dilantik untuk menjadi ASN. Nah, bertepatan 2 hari setelah itu si istri ini lari dari rumah yang katanya diceraikan oleh istrinya, suaminya. Nah, tapi itu ya, perceraian itu sudah lama terjadi dan baru saat itu si istri ini lari. Jadi netizen marah, tapi mestinya netizen juga harus cerdas. Kita cari dulu informasi yang sebenarnya dan jangan selalu percaya dalam suatu opini seseorang di dalam rumah tangga, karena rumah tangga itu mempunyai rahasia tersendiri yang hanya diketahui oleh sang istri dan suami. Karena kan ada hal-hal yang mesti diungkapkan dan ada hal-hal yang tidak diungkapkan. Seperti contoh, misalnya ya, tadi malam itu ya, maaf ya, sang suaminya itu minta jatah, tapi istrinya nggak mau ngasih. Pagi-pagi si istri ini lambat membuatkan kopi dan suaminya itu marah meledak. Itu kamu tidak bisa mengurus saya, buat kopi saja kamu tidak bisa, bla 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 dan segala macamnya. Padahal bukan kopinya tapi jatah semalam yang tidak dikasihkan. Nah, itulah yang saya bilang ya, bahwa di dalam rumah tangga itu pasti ada rahasia yang hanya diketahui oleh
sang istri dan sang suami ya. Jadi buat netizen ya netral-netral saja sebelum ada penjelasan dari sang suami kenapa kejadiannya begitu ya, kita harus netral juga dan juga harus mencari tahu dan jangan terpancing emosi ya. Jadi yang sependapat ayo, yang tidak sependapat yuk. Nah, kepada sang suaminya klarifikasi dong apa penyebab yang terjadi, jangan sampai Anda dibully oleh Indonesia Raya ya. Yuk, salam waras.